Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk mengulas ilmu-ilmu pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik. Tapi sebelumnya mari kita baca surat Fatihah satu kali saja. Semoga diberikan keberkahan dalam ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk tema pada hari ini yaitu adalah masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang Islam di Nusantara, terlebih dahulu kita harus ketahui daripada tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama yaitu adalah peserta didik mampu menyimpulkan sejarah Islam di Nusantara. Yang kedua yaitu peserta didik mampu merangkum sejarah kerajaan di Nusantara. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis teori masuknya Islam ke Nusantara. Oke teman-teman, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam pembelajaran kali ini. Sebelumnya, tahukah kalian siapa yang menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia, di Nusantara yang pertama kali? Ya, benar sekali. Islam pertama kali dibawa ke Nusantara oleh pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Sebelum Islam datang, Nusantara berada pada pengaruh agama Hindu dan Buddha. Pengaruh tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Beberapa orang meyakini bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Tapi, keberadaan pemeluk ajaran agama Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Secara tertulis menurut para ahli sejarah kedatangan Islam ke Nusantara terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama yaitu ada teori Mekah, yang kedua adalah teori Gujarat, yang ketiga adalah teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah secara langsung dari Mekah atau Arab pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah. Mereka berdagang sekaligus berdakwah ke Nusantara. Yang kedua yaitu adalah teori Gujarat. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat sendiri adalah sebuah wilayah di India bagian barat, dekat dengan Laut Arab. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Teori yang ketiga, menurut teori ini, proses masuknya Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang menjadi Iran. Sebagai bukti dengan adanya kesamaan budaya dan tradisi masyarakat. Contohnya, salah satunya yaitu adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Dan yang terakhir yaitu adalah teori Cina. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Ajaran Islam sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang. Sebagai bukti bahwa raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Fatah dari Bintaro, Demak. Nah, dari penjelasan tersebut tadi dapat diambil sebuah benang merah bahwa Islam masuk di Indonesia tidak hanya berasal dari pedagang saja, tetapi agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh beberapa golongan, yakni adalah mulai dari pedagang, mubalek,
sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di antaranya banyak sekali wali. Yang terkenal adalah Wali Songo. Wali Songo yaitu terdiri dari 9 orang atau 9 wali. Yang pertama yaitu adalah Sunan Gresik. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Yang keempat Sunan Giri. Yang kelima Sunan Kudus. Yang keenam Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh Sunan Kalijogo. Yang kedelapan Sunan Muria. Dan yang kesembilan adalah Sunan Derajat. Itu adalah 9 wali yang terkenal dengan Wali Songo. Bisa dilihat di gambar, itu adalah gambar-gambar dari para Wali Songo. Kemudian dari para wali atau para pembawa ajaran Islam ke Nusantara tentunya memiliki banyak cara untuk berdakwah di Nusantara. Yaitu yang pertama adalah dengan melalui perdagangan. Seperti pada abad ke-7 tadi disebutkan bahwa di awal Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berdagang sekaligus berdakwah. Yang kedua adalah dengan jalur atau cara perkawinan. Yang ketiga melalui pendidikan. Yang keempat melalui hubungan sosial. Dan yang kelima adalah melalui kesenian. Kesenian sendiri bisa kita rasakan sekarang, yaitu melalui musik-musik gamelan dan sebagainya. Setelah Islam masuk ke Nusantara, terpecahlah menjadi kerajaan-kerajaan yang dimana di kerajaan ini untuk menyebarkan ajaran Islam menjadi semakin teratur dan mudah. Kerajaan yang pertama yaitu adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara. Bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Di nisan itu tertulis bahwa raja pertama Samudra Pasai ialah Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah. Selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang namanya dikenal sebagai Aceh Besar. Sultan pertama yang memerintah atau menjadi pemimpin sekaligus pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mugoyat Shah sekitar tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh menjadi puncak kekuasaannya. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1635 Masehi dan digantikan oleh menantunya, yaitu adalah Sultan Iskandar Tsani. Kerajaan yang ketiga yaitu adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam terbesar pertama di pesisir Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah tahun 1478 Masehi. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Fatah digantikan putranya yang bernama Pati Unus. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan ini adalah penerus Kerajaan Demak. Terletak di daerah Kartasura. Sultan atau raja pertama pada Kerajaan Pajang ini adalah Joko Tingkir yang berasal dari Bengging di lereng Gunung Merapi. Selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Mataram Islam.
berdiri pada tahun 1586 Masehi. Raja pertamanya adalah Sutrawijaya yang bergelar Senopati Inglanglaga Sayyidin Panatagama, yang artinya panglima perang dan ulam pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yaitu adalah Kota Gede. Kerajaan selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan, daerah Kuin atau Banjarmasin. Setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryan Shah sebagai sultan yang pertamanya. Oke, selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Gorontalo. Di Kerajaan Gorontalo terdapat 9 komunitas yang dikenal sebagai Batai Salapang atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, yaitu yang pertama adalah Tombolo, yang kedua Lagiung, yang ketiga adalah Parang-Parang, yang keempat adalah Data, yang kelima Ageng Jini, yang keenam Saumata, yang ketujuh adalah Bisei, yang kedelapan adalah Sero, dan yang kesembilan adalah Karili. Kemudian semua komunitas tersebut bergabung dan sepakat membentuk Kerajaan Goa. Kerajaan Goa berdiri pada tahun 1605 oleh Sultan Alauddin dari Goa yang masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Saat itu Kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Kerajaan berikutnya yaitu adalah Kerajaan Ternate yang berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Menurut catatan para orang Portugis, raja di Maluki yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum. Kemudian beliau wafat dan digantikan oleh putranya yaitu Zainal Abidin. Zainal Abidin hanya memerintah sampai pada tahun 1500 Masehi secara berturut-turut. Kemudian yang memerintah di Ternate adalah Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Babullah. Pada saat pemerintahan Sultan Babullah, dia mendapat gelar yang dipertuan oleh 72 pulau. Kemudian kerajaan yang terakhir yaitu adalah Kerajaan Tidore yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakol. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, perkiraan tahun 1789 sampai 1805. Seorang penguasa yang memiliki keberanian serta kecerdasan dalam berpikir. Oke teman-teman semua, itu tadi sedikit ilmu pendidikan agama Islam dengan tema masuknya Islam ke Nusantara. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jalan-jalan ke Surabaya bersama teman namanya Sidia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk bahagia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.